Perkenalkan, saya Anggreni Mulyana dari kelas Kompetisi Bisnis A. Di sini saya akan membahas subbab bagian 3 dari bab 9 Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia, yaitu tentang pemeriksaan oleh KPPU. Agenda pertama yang akan dibahas adalah pemeriksaan atas dasar laporan. Didasarkan pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pemeriksaan atas dasar laporan adalah pemeriksaan yang dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat yang dirugikan atau atas dasar laporan dari pelaku usaha yang dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang dilaporkan. Setelah menerima laporan, KPPU menetapkan majelis komisi yang akan bertugas memeriksa dan menyelidiki pelaku usaha yang dilaporkan. Dalam menjalankan tugasnya, majelis komisi akan dibantu oleh staf komisi. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU ini berdasarkan laporan atau inisiatif dari KPPU, itu bisa dilihat dari nomor perkaranya, yaitu nomor perkara _ KPPU strip laporan atau L _ tahun. Pemeriksaan atas dasar inisiatif. Ini didasarkan pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dasar inisiatif yang dimaksud di sini adalah dari KPPU sendiri karena adanya dugaan atau indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam pemeriksaan atas dasar inisiatif ini, KPPU pertama-tama akan membentuk suatu majelis komisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan saksi. Dalam menjalankan tugas ini, majelis komisi dibantu staf komisi. Selanjutnya, majelis komisi menetapkan jadwal dimulainya pemeriksaan pendahuluan. Untuk perkara dasar inisiatif ini bisa dibedakan sebagai nomor perkara _ strip I atau inisiatif _ tahun. Selanjutnya, jenis pemeriksaan, yaitu dimulai dari pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan dapat dimulai setelah KPPU mengeluarkan surat penetapan atau keputusan tentang dapat dimulainya pemeriksaan pendahuluan. Untuk pemeriksaan berdasarkan inisiatif, jangka waktu pemeriksaan pendahuluan dihitung sejak tanggal surat penetapan majelis komisi untuk memulai pemeriksaan pendahuluan. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa jangka waktu pemeriksaan pendahuluan adalah 30 hari sejak tanggal surat penetapan dimulainya suatu pemeriksaan pendahuluan. Untuk pemeriksaan berdasarkan laporan, KPPU terlebih dahulu wajib melakukan penelitian terhadap kejelasan laporan. Apabila laporan telah lengkap, KPPU akan mengeluarkan penetapan yang berisi tentang dimulainya waktu pemeriksaan pendahuluan dan jangka waktu pemeriksaan pendahuluan. Jangka waktu pemeriksaan dihitung sejak tanggal surat penetapan komisi. Setelah tahap pemeriksaan pendahuluan adalah tahap pemeriksaan lanjutan. Sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan, KPPU mengeluarkan surat keputusan untuk dimulainya pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh KPPU bila telah ditemukan adanya indikasi praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, atau apabila KPPU memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara lebih mendalam mengenai kasus yang ada. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa jangka waktu pemeriksaan lanjutan adalah 60 hari sejak berakhirnya pemeriksaan pendahuluan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Selanjutnya, pelaku usaha yang sedang diperiksa oleh KPPU mempunyai status hukum yang berbeda tergantung jenis perkaranya, apakah laporan atau inisiatif. Apabila pemeriksaan perkara berdasarkan adanya laporan, maka pelaku usaha yang diperiksa tersebut disebut sebagai terlapor. Sedangkan untuk perkara yang berdasar inisiatif, pelaku usaha yang diperiksa disebut saksi. Selanjutnya ada tahap pemeriksaan oleh KPPU, tahap panggilan. Sebelum proses pemeriksaan dilaksanakan, KPPU terlebih dahulu menyampaikan panggilan kepada pelaku usaha, saksi atau pihak lain untuk hadir dalam proses pemeriksaan. Surat pemanggilan dari KPPU biasanya memuat tanggal, hari, jam sidang, serta tempat persidangan yang akan dilaksanakan. Pelaku usaha atau saksi yang telah dipanggil namun tidak hadir dalam persidangan di KPPU dapat diancam dengan tindakan tidak kooperatif yang melanggar pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian perkara diserahkan kepada kepolisian berdasarkan pasal 41 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ini berarti bahwa perkara berubah menjadi perkara pidana. Di tahap pemeriksaan terdapat 3 bagian, yaitu bagian administratif, pokok permasalahan, dan terakhir pembuktian. Kita akan masuk ke bagian administrasi.
Berdasarkan pasal 39 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dalam melakukan pemeriksaan, anggota komisi dilengkapi dengan surat tugas. Menurut ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf H dan pasal 8 ayat 2 huruf J Perkom Nomor 1 2010, pihak yang diperiksa tersebut, baik pelapor maupun terlapor, berhak didampingi oleh kuasa hukumnya, yaitu advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Prosedur administratif meliputi pemeriksaan identitas dan pembacaan hak yang dimiliki oleh pelaku usaha, saksi ataupun pihak lain. Menurut pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha apabila memang informasi tersebut termasuk rahasia perusahaan. Pokok permasalahan. Dalam memeriksa pokok permasalahan terdapat 2 tahap, yaitu pemeriksaan oleh KPPU dan pemberian kesempatan pada pelaku usaha untuk menyampaikan keterangan atau dokumen. Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU bersifat searah, artinya KPPU memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pelaku usaha, sedangkan pelaku usaha tidak diberi kesempatan memberikan tanggapan atas dokumen yang diperoleh KPPU atau saksi yang telah diperiksa. Pelaku usaha diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca berita acara pemeriksaan BAP apabila diperlukan dan disetujui oleh KPPU. Pelaku usaha dapat memberikan koreksi atas BAP tersebut sebelum sidang ditutup. Baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan lanjutan, KPPU memberikan kesempatan pada pelaku usaha atau saksi untuk memberikan keterangan atau dokumen tambahan. Bagi pelaku usaha, keterangan atau dokumen tambahan ini berfungsi sebagai bentuk pembelaan. Tahap selanjutnya itu pembuktian. Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa yang dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan oleh KPPU terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk, keterangan terlapor atau saksi pelaku usaha. Keterangan ahli diperlukan dalam pemeriksaan perkara yang rumit. Saksi ahli dapat dihadirkan atas inisiatif pelaku usaha maupun KPPU. Walaupun tidak ada definisi yang pasti tentang saksi ahli dalam perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dapat disimpulkan bahwa pengertian ahli di sini adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang praktik monopoli dan persaingan usaha dan memahami bidang usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha yang sedang diperiksa. Pelaku usaha maupun saksi dapat memberikan dokumen untuk menguatkan posisinya atau keterangannya. Setiap dokumen yang diserahkan akan diterima oleh KPPU. Majelis KPPU kemudian akan memberikan penilaian terhadap dokumen tersebut. Dokumen pelaku usaha dianggap mempunyai sifat yang objektif. Oleh karena itu, dalam perkara monopoli dan persaingan usaha, dokumen pelaku usaha mempunyai kekuatan pembuktian yang khusus. Petunjuk dapat dijadikan sebagai alat bukti asalkan petunjuk itu mempunyai kesesuaian dengan petunjuk lainnya atau sesuai dengan perbuatan atau perjanjian yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Suatu petunjuk yang didapat dalam bentuk tertulis, kekuatan pembuktiannya dikategorikan sama dengan kekuatan pembuktian surat atau dokumen. Penggunaan alat bukti petunjuk dalam perkara monopoli dan persaingan usaha tidak dapat disamaratakan, melainkan ditentukan kasus per kasus. Selanjutnya, pembacaan putusan. Pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mensyaratkan bahwa setelah 30 hari pemeriksaan, maka KPPU wajib memutuskan apakah telah terjadi pelanggaran atau tidak. Dalam penjelasan pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa pengambilan keputusan itu diambil dalam suatu sidang majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 orang anggota komisi. Putusan komisi tersebut harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha. Pasal 43 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan penjelasan pasal 43 ayat 4, dimaksudkan dengan pemberitahuan kepada pelaku usaha tersebut adalah penyampaian petikan putusan komisi kepada pelaku usaha atau kuasa hukumnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak menyebutkan secara rinci apakah petikan putusan tersebut harus disampaikan secara langsung kepada pelaku usaha in person atau dapat dilakukan dengan metode lain. Dengan berpegang pada asas efisiensi serta keterbukaan, maka pada asas komisi harus berusaha memberitahukan putusannya pada pelaku usaha yang bersangkutan pada hari yang sama dengan hari pembacaan putusan yang terbuka untuk umum. Dengan mengingat pada pendeknya waktu, yakni 14 hari, yang dimiliki oleh pelaku usaha untuk mengajukan upaya hukum keberatan terhadap putusan komisi, maka selayaknya lah
Pemberitahuan putusan tidak harus dilakukan dengan in person, melainkan dapat dilakukan dengan bantuan sarana komunikasi yang modern seperti email atau fax. Dan sekian untuk materi mengenai pemeriksaan oleh KPPU. Terima kasih.